Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media, hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait tindak pidana yang dilakukan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa. Dua-duanya ini terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini LP yang pertama, LPB 18/2024, dilaporkan pada tanggal 28 April 2024. Ini kejadian tanggal 27. Ini pelaku dengan inisial TM, korban inisial L. Pelaku ini merupakan ayah angkat dari korban. Jadi kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 25, terduga pelaku ini mengajak korban untuk ke kebun memetik kopi. Sesampainya di kebun, sang ibu tidak ikut karena tidak enak badan. Sesampai di kebun, korban izin ke terduga pelaku itu untuk buang air besar. Kemudian kembali lagi, pada saat kembali lagi langsung dilakukan tindak kekerasan secara seksual yang mengakibatkan setelah dilakukan perbuatan tersebut itu mengeluarkan darah dari kemaluan korban. Jadi sehingga diketahui oleh ibunya dan saat itu juga ibunya melapor ke kami, ke Polres. Untuk barang bukti yang kami sita, ini pakaian dari korban. Kebetulan korban sendiri setelah kejadian itu dirujuk ke rumah sakit di Polman karena terjadi luka robek. Kami belum bisa menjelaskan secara medis untuk luka tersebut, tapi yang bersangkutan korban sudah dilaksanakan asesmen oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga P2 TP2 dari Kabupaten Mamasa. Untuk penerapan pasal, di sini pasal yang kami terapkan pasal 81 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan dari Perpu Nomor 1 2016 dijuntuhkan pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian disubsidiar pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 2016 junto 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tentang perlindungan anak. Ini di dua pasal tersebut, ini ancaman hukumannya minimal, maksimal itu 15 tahun dari masing-masing pasal, dengan denda dari masing-masing pasal itu maksimal 5 miliar. Ini untuk LP pertama ya. Nanti untuk pertanyaan di sesi terakhir. Kemudian di LP kedua ini sama, terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Ini kejadiannya range waktunya di sekitar bulan Januari tahun 2024. Untuk dilaporkannya itu tanggal 6 Mei 2024. Jadi terduga pelaku inisial PT, korban inisial H. Korban ini merupakan cucu tirinya. Jadi yang terduga pelaku ini kakek tiri dari korban. Jadi adanya tindak kekerasan dengan di bawah ancaman. Ada di barang bukti yang kami sita itu senjata tajam berupa pisau berukuran 25 cm panjangnya. Ini kejadian pertama terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 di Salukodok, Kecamatan Mamasa. Kemudian kejadian kedua tuh hari Minggu tanggal 3 Maret. Sama di rumah tersangka terduga terlapor.
Tapi kejadian ketiga tuh hari Senin tanggal 1 April. Ini kejadiannya juga sama. Jadi atas kejadian tersebut dari ibu korban merasa keberatan sehingga melaporkan perbuatan dari terduga terlapor ini di Mapolres Mamasa. Ini penerapan pasal yang kami terapkan sama seperti tadi. Ini pasal 81 ayat 1, 2, dan 3. Itu ancaman hukumannya maksimal 15 tahun, dendanya 5 miliar maksimal. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih. Umur dari anak Yang mana? yang kasus pertama dan kedua kan belum. Oh, yang pertama inisial L itu 8 tahun. Makanya terjadi luka. Jadi sehingga dirujuk ke rumah sakit Polman pada saat setelah kejadian kalau tidak salah. Ini kejadiannya di mana, Pak? Yang kasus pertama itu? Di mana? Di rumah sendiri. Oh, yang pertama di kebun. Di kebun di rumahnya sendiri. Desanya, kecamatannya? Oh, desanya itu di Panak, daerah Panak, Ulu Salu, Kecamatan Panak, Desa Salwan. Kalau kasus kedua di Salgodo? Kalau kasus kedua itu di Salgodo, di Kecamatan Mamasa. Izin Pak, ini kan berbeda tempat. Nah, untuk yang kakek ini, apakah pengakuan si pelaku Pak baru satu kali melakukan atau memang sering kali melakukan terhadap cucunya Pak? Untuk teknis nanti silakan dari Kasat Reskrim yang menjawab. Mohon izin kami tambahkan untuk perkara pertama yang TKP di Desa Salwan itu untuk kejadiannya baru pertama kali dilakukan oleh bapak angkatnya sendiri, yang mana ini termasuk kok bisa dikatakan pamannya. Kemudian yang untuk perkara kedua itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, terjadi sekitar 3 kali, mulai dari bulan Januari, kemudian Maret, kemudian bulan April. Untuk TKP-nya TKP yang sama di rumahnya. Siapa? Ini kan di Mamasa bukan hanya kali pertama terjadi kasus kekerasan terhadap anak itu. Iya. Kira-kira kedepannya adakah mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas PPA sendiri terus dari Ya, kami pun sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun Dinsos, dan khususnya mungkin dari Bapak PJ Bupati pun sudah mengetahui terkait kejadian ini, maraknya kejadian kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa. Mungkin kedepannya akan dilakukan sosialisasi di tempat-tempat mungkin khususnya anak-anak sekolah. Ada lagi? Di rekapnya. Pada intinya kami dari Kapolres sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas perlindungan perempuan dan anak maupun dinas sosial. Ini hal apapun, baik hal terkait apa yang kita lihat sama-sama ini, kekerasan seksual terhadap anak maupun hal yang lain seperti yang kemarin orang gila. Jadi ini menjadi perhatian kita semua ini. Jadi kami minta masyarakat juga terbuka matanya, dan pemerintah daerah juga harus proaktif untuk menangani hal tersebut. Paling tidak ada deteksi dini lah, karena kalau ini dibiarkan terus nanti kasihan nanti. Apakah juga nantinya akan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan, Pak? Itu pasti Pak, karena dasar dari itu semua kan tetap
dari diri kita sendiri, dari iman kita, dari agama. Untuk barang bukti Pak mungkin bisa diperlihatkan. Oke. Oke. Lokasi jaksa. Beliau ini karena ini anak-anak korban, kasihan apalagi 8 tahun. Masih terlalu tinggi. Kasih tuntutan paling berat, maksimal. Kita bayangkan kalau, mohon maaf, keluarga kita atau orang kita yang kena, kasihan gitu. Mungkin sebagai dari kita ini punya anak perempuan, jadi saya sudah sampaikan ke penyidik, komunikasikan dengan JPU, kasih tuntutan yang paling terberat, ancaman maksimal. Karena kasihan anak itu sampai luka, di bawah korban. Dan yang ngurus kalau nggak salah ibu bupati, ibu bupati yang bupati ngurus di korban. Jadi maksimal kan dua pasal maksimal. Sampaikan ke JPU-nya maksimal. Tambah seperti itu. Ya kalau sepertinya ya maksimal. Nggak salah maksimal. Anak-anak itu 8 tahun. Kalau hukuman kebiri itu sudah berlaku Kak? Belum. Karena bukan perbuatan berulang. Oke. Tapi jelas kita sampaikan ke JPU cuma maksimal. Karena kasihan 8 tahun. Betul. Nah 8 tahun lagi masih kecil sekali tuh Pak. Jelas sekali 8 tahun. 8 tahun. Di kelas 1, kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas 2 kelas 3. Kita ujian lagi di atas.